Aku mencintainya lebih dulu, jauh sebelum adikku mengenalnya, jauh sebelum cincin itu ada di jarinya, jauh sebelum namanya menjadi nama keluargaku. Malam ini di pernikahan mereka, aku berdiri sebagai saksi, menandatangani dokumen yang meresmikan kebahagiaan adikku dan menguburkan perasaanku untuk selamanya. Atau begitu pikirku, sampai Ara istriku adikku berdiri di depanku setelah semua tamu pergi. Matanya basah, bibirnya gemetar. "Mas Dion, aku harus bilang sesuatu." "Ara, aku tahu kamu mencintaiku," bisiknya. "Aku selalu tahu." Dunia berhenti berputar. 2 tahun sebelumnya, aku bertemu Ara di kafe kecil dekat kampus. Ia menumpahkan kopinya ke laptopku. Panik, minta maaf berkali-kali, wajahnya merah sampai ke telinga. Aku tertawa, ia ikut tertawa. Dan dari tawa itu, segalanya dimulai. 3 bulan kami dekat, sangat dekat. Ia yang pertama kali membuat aku percaya bahwa cinta bukan sekadar kata. Lalu, suatu hari ia datang ke rumahku dan bertemu Bagas, adikku, tampan, karismatik, pewaris tunggal perusahaan keluarga. Aku melihat cara Bagas menatapnya. Aku melihat cara Ara salah tingkah. Dan aku tahu, sebelum apapun terjadi, aku sudah kalah. "Kak," kata Bagas 2 minggu kemudian, "aku suka Ara. Boleh aku dekati dia?" Aku tersenyum. Tentu, itu kebohongan terbesar dalam hidupku. Kembali ke malam pernikahan itu. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" tanya Ara. Suaranya pecah. "Karena kamu bahagia," jawabku. "Dan itu cukup." "Tidak cukup, Dion." Air matanya jatuh. "Tidak adil untukmu." Aku melangkah mundur. "Ara, kamu baru saja menikah dengan adikku." Aku tahu. Ia menutup wajahnya. Tapi malam ini, ketika aku mengucapkan janji itu, wajah yang ada di pikiranku bukan Bagas. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. "Jangan," kataku pelan. "Jangan lanjutkan. Aku harus jujur." "Kejujuranmu sekarang." Suaraku retak. "Terlambat 2 tahun, Ara." Kami berdiri dalam diam. 2 orang yang mencintai pada waktu yang salah, di tempat yang salah. Di luar, suara Bagas memanggil nama istrinya. Ara mengusap air matanya, menegakkan punggungnya, dan berjalan keluar menemuinya, meninggalkan aku sendirian, dengan luka yang tidak punya nama. 6 bulan kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Foto Bagas dengan perempuan lain di restoran mewah. Tangannya menggenggam tangan perempuan itu di atas meja. Pesan berikutnya, "Ini sudah berlangsung sejak sebelum pernikahan." Tanganku membeku. Bagas, adikku yang sempurna, sudah mengkhianati Ara. Bahkan sebelum mereka menikah resmi, aku menelepon pengirimnya. Tidak diangkat. Lalu, sebuah pesan masuk. "Dia tidak menikahi Ara karena cinta, Mas. Dia menikahi Ara karena ayah mengancam memotong warisannya jika tidak segera menikah dengan perempuan baik-baik. Ara hanya pilihan yang mudah." Dadaku seperti diremas. Ara tidak tahu. Ara tidak tahu bahwa pernikahan yang ia jaga dengan seluruh hatinya dibangun di atas kepentingan, bukan perasaan. "Siapa kamu?" Aku membalas pesan itu. Jawaban datang 3 menit kemudian. Sebuah nama yang tidak pernah kusangka. Nama asisten pribadi Bagas, yang ternyata menyimpan semua bukti selama 2 tahun. Aku tidak langsung menemui Ara. Aku butuh waktu, butuh memastikan, butuh memilih antara melindunginya dari kebenaran atau memberikan kebenaran yang akan menghancurkannya. 3 hari kemudian, Ara yang datang ke apartemenku. Wajahnya berbeda. Matanya tidak lagi menyimpan kehangatan yang kukenal. "Aku sudah tahu," katanya sebelum aku bicara. "Semua, Ara. Bukan kamu yang memberitahuku." Ia duduk, tangannya tenang, terlalu tenang. Bagas sendiri yang akhirnya jujur. "Semalam aku menunggu." Ia minta maaf. Lanjut Ara. Katanya ia mulai mencintaiku belakangan setelah pernikahan. Senyumnya pahit. "Terlambat, bukan? Apa
Apa yang akan kamu lakukan? Ara menatapku lama sekali. Dengan cara yang dulu, 2 tahun lalu, pernah membuat aku percaya bahwa aku berarti baginya. Aku belum tahu, jawabnya jujur. Tapi aku tahu satu hal. Ia berdiri. Aku tidak mau lagi hidup dalam sesuatu yang dibangun di atas kebohongan. Di pintu, ia berhenti. Dion, kalau waktu bisa diputar, jangan. Kataku pelan, kita tidak hidup di sana. Ara mengangguk, matanya basah. Lalu ia pergi. Aku berdiri di jendela apartemenku, melihat mobilnya menghilang di tikungan. Tidak ada kemenangan, tidak ada kepuasan. Hanya satu kesadaran yang datang terlambat. Mencintai seseorang kadang berarti melepaskan mereka, bahkan sebelum kamu sempat memilikinya. Dan itulah jenis cinta yang paling sunyi, paling dalam, paling menyakitkan. Karena tidak ada yang melihatnya, kecuali kamu sendiri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Like, komen, dan subscribe untuk cerita selanjutnya.